Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Saya akan ngoceh-ngoceh lagi guys ya. Akan menggambleh-gambleh lagi di siang hari ini, biar tidak gagal paham. Oke, yang sudah masuk anggrek jingga. Oke, selamat pagi ya anggrek jingga ya. Sudah hadir di pagi hari ini. Kita mau cek-cek dulu gambarnya. Bagus. Selamat siang semuanya ya. Oke guys, kita akan bahas lagi tentang para orang sakti di YouTube. Tapi saktinya di YouTube, bukan sakti di luar ya. Banyak sekarang oknum-oknum yang mengatasnamakan orang sakti, tapi saktinya cuma di YouTube. Di luar nggak sakti di luar. Tujuannya hanya membohongi dan membodohi temennya sendiri. Contohnya masyarakat kaum muslimin juga yang dibohongin. Di YouTube mengupload sebagai seorang sakti gitu. Bisa manggil sukma, bisa nerawang dari jauh, bisa ngeramal katanya. Bisa narik benda-benda dari alam gaib. Tapi di YouTube itu, bukan di luaran begini, bukan di YouTube-nya doang. Akhirnya kan orang penonton itu simpati itu. Akhirnya tergiur dan datang ke tempat orang yang dibilang sakti tadi. Akhirnya apa? Jatuhnya kena tipu juga. Kang Joko tolong transfer energi ya, energi yang makan sing warep ya, habis makan minum rokok seger energinya. Saya tuh kepengen nyoba tuh yang ada di YouTube yang bilang orang sakti semua itu, bah. Kepengen lihat labnya gitu langsung di tempat yang perang-perang sama dukun santet gitu. Daripada nyinyir. Yang diberantas itu apa? Muhammad Syafi'i yang diberantas itu apa? Itu bukan dukun santet yang diberantas, dukun-dukunan, dukun bohong-bohongan. Makanya yang kayak begini nih, yang dikira beneran Muhammad Syafi'i, itu bukan dukun santet yang dibahas, itu dukun-dukunan, bukan dukun asli gitu loh. Kalau dukun asli modar lah dia. Simpelnya gitu aja. Itu mah bohong-bohongan, sepik-sepik. Nggak ada dukun beneran. Ya kalau ada dukun beneran ya bukan pondok-pondok yang epek-epek yang datang. Kalau bener dukun bener udah dibakar masa guys. Kalau digabungnya sama Sontoloyo ya percuma. Kalau emang dukun santet beneran ya Pondok Lirboyo sudah turun guys. Ya kan? Nah, saktinya di YouTube ngerebek dukunnya dukun settingan. Nah, orang yang nggak paham dikira dukun beneran ya. Begini nih, dikira beneran. Action mereka itu dikira beneran. Nah, kadang orang gagal paham. Ya,
Saya katakan lagi, semua itu adalah acting mereka semua guys ya. Anda jangan terpancing, jangan terjerumus ke dunia dia. Mending kawan-kawan itu di rumah sholat yang tekun, ya kan, sholawatan di rumah aja santai, adem, nggak ada masalah, nggak ada banyak masalah di luar. Itu dukun-dukun dobol semua. Oh gitu ya Kang, maaf salah paham. Oke siap abangku Muhammad Syafi'i ya. Biar kawan-kawan itu tidak kejerumus, tidak masuk ke lingkupan mereka-mereka. Anda harus bisa memahamin itu yang disamperin itu dukun beneran atau dukun-dukunan. Kalau dukun beneran udah dibakar masa dukun beneran. Kalau dukun santet beneran loh. Orang sebenarnya ilmu santet itu ilmu pelet. Kalau ilmu yang menyakitkan itu teluh sama sihir. Kalau ilmu santet itu ilmu pelet, ilmu pengasihan guys. Sebenarnya, cuma sekarang sudah menyebar luasa kalau ilmu santet itu ilmu yang bisa menyakitkan dari jarak jauh, bisa membunuh tanpa menyentuh. Katanya kalau ilmu santet. Padahal sejarahnya itu ilmu santet itu ilmu pengasihan atau ilmu pelet. Yang ilmu yang bisa membunuh tanpa menyentuh itu ilmu teluh dan ilmu sihir. Itu kalau kisah-kisah dari seorang spiritual zaman dulu gitu. Tapi sekarang orang-orang sudah menyandang putih-putih semua, gelarnya udah Gus. Ilmunya sudah bisa ngambil sukma. Orang belum tahu sejarah mengambil sukma gimana. Orang kalau udah mengambil sukma, orang yang diambil sukmanya itu loh udah nggak bisa bergerak. Berarti Anda lah yang dukun sihir, yang dukun tenungan. Anda salah, jalannya di situ salah. Bisa ngambil sukma. Ya orang yang bisa ngambil sukma itu adalah dukun sihir, dukun tenung biasanya. Orang kayak udah diambil sukmanya, terutama badannya dia kan linglung, lemes, nggak bisa bergerak. Nah itulah disebut bisa teluh, sihir gitu. Menungsa jin malaikat. Jenglot itu loh manusia gagal produk. Kalau pengen tahu, yang dulu tapa kepengen morca, setelah mengecil ingat bininya di rumah atau ingat kambingnya di rumah, jadi nggak bisa hilang, akhirnya jadi jenggot kecil. Jenggot itu loh manusia gagal produk. Kamu idam-idamkan ya percuma. Ngopi lur. Wasito Jati, selamat sore sedulur, Tulungagung Rahayu. Ngopi dulu lur. Orang kok semua di YouTube bisa ngambil sukma, kalau ditanya katanya real. Ngambil sukmanya TIJ Aceh diambil, sukmanya Joko Arek diambil, ejan. Ya kan? Orang yang ngambil sukma itu dukun sihir guys. Berarti kalau orang yang bisa ngambil sukma, berarti ada dukun sihir dan dukun teluh gitu. Ya, soalnya yang bisa ngambil sukma itu yang dukun sihir, dukun teluh gitu. Masa Anda orang sakti bisa ngambil sukma orang, habis diambil dibalikin lagi katanya. Itu sebenarnya kalau ngambil sukma, set lo masukin ke mediator, jebrek. Itu bukan jin yang kemasukan ke mediator, itu bukan jin ya, namanya aja mediator, media yang menyampaikan berita dari si A ke si B, media. Kayak wartawan itu lah, wartawan itu namanya kan media kan. Dari wartawan ini ngambil berita dari kantor polisi, sama wartawan dibawa ke
kantor media, bisa kantor media disampaikan ke koran atau TV gitu. Sama mediator, ngambil kekuatan energi dari jin ini masuk ke sukmanya si jabang bayi ini. Nah ini disampaikan ke dukunnya, bukan jin yang masuk ke badan pluk. Ini nggak masuk akal. Karena apa? Di dalam manusia ada roh juga. Tidak mungkin ada roh masuk dalam dari luar masuk. Akan benturan di dalam. Siap anggrek singgah ya. Nah, mediator, mediumisasi itu kadang-kadang orang salah tanggap, katanya itu jin dari luar sana yang masuk itu. Bahkan mediumisasi itu ada tingkatnya, ada 3 guys. Yang sering dipakai di YouTube itu katanya itu sudah masuk ke badan manusia, jeblek katanya. Padahal itu baru nempel. Kalau sudah masuk total jebrak, itu orang nggak bisa ngomong. Karena apa? Di dalam manusia itu ada roh juga, akan benturan dari roh dari luar ke dalam sini. Itu pun tidak lama, paling 1 menit 2 menit harus cepat-cepat dikeluarkan. Kalau nggak, pikiran kita akan ke bawah sama bangsa halus itu. Karena saya bisa ngomong begini apa? Saya sering mempraktekkan, sering trik-trik begitu saya praktekkan mediumisasi. Kepengen tahu sejarahnya mediumisasi kayak apa perjalanannya itu. Saya itu pernah mempraktekkan. Benar, kita harus memakai logika ya. Kadang-kadang orang sudah berjubah berini, kadang-kadang rata-rata itu hampir 90% di luar sana itu pakai mediator, mediumisasi, katanya itu jin katanya. Nah kalau memang itu jin masuk ke dalam itu nggak bakal bisa ngomong guys manusia ini. Karena saya udah pernah membuktikan, kalau nempel itu masih ngomong, tapi kalau masuk total itu tidak bisa ngomong. Mediumisasi itu tingkatnya ada 3. 1 masuk total itu nggak bisa ngomong, kedua silat gaib, ketiga silat gaib. Yang pertama ya nempel itu, menyampaikan berita dari si A ke si B ke dukunnya ini. Sama kayak wartawan juga begitu kan, bedanya cuma kalau di alam gaib itu katanya ini mediator, kalau di dunia nyata itu media, wartawan, sama-sama menyampaikan berita. Kalau kita bisa komunikasi dari jauh, sebenarnya manusia bisa komunikasi dari jauh ke bangsa halus itu bisa. Contohnya kayak di dunia nyata itu telepon ini bisa telepon ke Arab Saudi, ke Singapura pakai telepon, ada suaranya, ada gambarnya sekarang. Sama bangsa halus, telepati namanya. Sama, beda sedikit doang. Kalau di dunia nyata itu telepon, kalau di dunia gaib itu telepati. Telepati masuknya ke batin, ilmu rasa satunya. Makanya ada kata-kata apa? Manunggaling kawula Gusti. Kan ada kan kata-kata gitu. Menungsa itu bersatulah kepada Sang Pencipta. Artinya kan begitu. Sejatine manungsa itu adalah manunggaling rasa. Rasa sejatine rasa, rasa ciptane rasa. Hanya merasakan loh guys manusia itu. Yang normal sempurna itu. Contohnya saya masuk ke dunia apa? Serem. Pohonnya besar-besar. Katanya di sini ada pocongnya, ada jinnya. Emang Anda bisa melihat jinnya? Nggak bisa kan? Pasti hanya bisa merasakan. Oh, hawanya merinding ya. Hawanya beda banget. Baunya juga aneh. Terus di belakang saya itu pada merinding semua. Nah, kalau Anda merasakan begitu, berarti di tempat itu sudah ada penghuni yang aneh. Entah makhluk halus, entah apa di situ ya. Kita bisa komunikasi sama bangsa halus itu lewat batin. Bukan dari mulut lagi yang kita ngomong. Ilmu rasa kita itu dari batin pertama. Pikiran, rasa, dan hati.
Kalau sudah menyatu bisa mewujudkan barang yang tidak dilihat, ya. Itu sudah bawaan dari kita lahir ceprot jebret. Sudah ada sedulur papat limo pancer. Nggak ada orang yang kusembah kejaba Gusti Allah. Makanya kita lahir ceprot jebret, itu kan sudah ada itu. Pikiran kita ya kan, kalau kita sudah menyatu pikiran, rasa dan hati, batin kita itu bisa ngomong guys. Hati kita itu bisa ngomong, batin itu orang bilang batin. Makanya yang orang belum tahu, oh ya saya bisa batin saya itu si A ini begini, si A ini begini gitu kan, itu batin. Karena batin kamu belum tajam ya nggak bisa nebak 100% gitu. Tapi kalau batin kita sudah tajam, kita bisa melihat tajam itu kayak peso loh. Cereng, langsung putus. Nah, kita kalau udah tajam ya tepak, kita sekali ngomong tepak. Makanya orang sekarang kok banyak orang yang bisa ngambil sukma. Mas Joko, kalau bungkusan kain putih yang katanya itu kiriman santet, itu trik juga ya Kang? Rata-rata trik. Namanya buul. Buul itu bungkusan kain kafan yang dituju sama si A. Buul namanya. Cara mempertajam batin gimana, mohon nih? Nah, ini bagus pertanyaan. Itu ada cara khusus yang kita untuk membangkitkan kebatinan kita supaya tajam. Pertama kita harus minta maaf dulu sama ibunya. Katanya kan surga di telapak kaki ibu. Ya kamu harus cuci kaki ibu kamu dulu, minta maaf dulu sama ibu kamu. Air bekas cuciannya kamu buat mandi dulu. Sisanya kau jilat berapa, 3 sendok. Setelah itu ada proses untuk kedua ketiga kalinya. Awal pertama dari kaki. Untuk membuka cakra sedulur kita itu dari kaki ibu kita dulu sendiri. Makanya ada kata-kata surga di telapak kaki ibu. Tapi kadang-kadang orang nggak paham itu. Surga di telapak kaki ibu ya apa toh? Makanya ilmu batin itu guys, kalau kita perdalami, kita tekunin, luar biasa. Sudah kayak film Brahma Kumbara ya. Proses keduanya gimana Mas? Proses keduanya ya harus belajar. Kalau saya katakan dilewat begini ya ntar nggak masuk di pikiran. Ya namanya orang mau bisa nulis, bisa membaca kan sekolah. Sama ilmu kebatinan, kepengen bisa tajam yang bisa melihat ya sekolah gitu. Ya kan? Makanya orang yang nyari ilmu kok lewat bungkusan, tulisan Arab-Arab dibungkus segini, dikantongin di dompet, itu mah udah musyrik semua sebenarnya. Jatuhnya udah musyrik gitu. Kamu dapat bungkusan dari seorang oknum-oknum yang mengatasnamakan ilmu sakti gitu. Itu kamu taruh di dompet ya gunanya apa kamu nggak tahu gitu. Hanya kok kantongin melulu. Makanya Anda harus waspada guys ya. Suatu kelak hari nanti ketemu orang yang mengataskan ilmu sakti gitu. Semua ilmu itu di badan kita sudah ada. Di badan kita itu lahir ceprot itu sudah ada semua guys. Ya. Jadi nggak usah kamu itu nyari-nyari ke
bungkus-bungkusan, bawa-bawa keris, tetek embengnya itu nggak usah, percuma. Ada juga nih yang model-model bisa narik keris dari alam gaib gitu. Itu tambah gendeng ya. Narik keris dari alam gaib itu rata-rata ya double semua. Ntar akan kebongkar semua permainan ludruk yang mengatasnamakan ilmu sakti. Keris itu loh dibikin manusia zaman nenek moyang kita itu buat senjata orang Jawa, ya kan? Makanya keris zaman dulu tajam, buat besi aja putus, karena dia bikin dari barang-barangnya besi itu udah pilihan gitu loh, bukan keris dari alam gaib, bukan. Kadang-kadang pada nyeleneh nggak jelas, untung-untungnya apa, nyari duit buat dugem si oknum dukunnya itu. Alasannya hanya punya minyak, beli minyak ini ya, minyak Javaron buat mewujudkan keris dari alam gaib. Ntar ngasih minyaknya minyak yang nggak ada namanya, yang susah untuk dicari, di toko nggak ada, kasih nama minyak Godomait gitu. Padahal di toko-toko minyak nama minyak Godomait itu nggak ada, biar dia nyarinya nggak ketemu gitu. Ntar ujung-ujungnya kan pesan nama dukun itu sendiri, harganya 2 juta ya minyak Godomait. Entah itu minyak goreng dicampurin biang warna, campurin wangi-wangi, nggak tahu ya. Itu bang sengaja dibikin minyak yang nggak ada namanya, biar apa itu, biar orang itu nyari nggak ketemu, biar pesannya sama dukun itu sendiri. Itu trik-trik juga, trik-trik pendobolan juga guys, yang keris-keris itu. Terus ada lagi ilmu kebal lewat kapsul katanya. Lewat kapsul yang bisa ditransfer lewat JNT, lewat kantor pos. Katanya kalau ditelen kapsul itu bisa membangkitkan energi badan kita sendiri, ntar bisa tenaga dalam. Itu kan sepik-sepik semua guys, nggak ada wujudnya, nggak bisa dipraktekin gitu loh. Itu sama aja orang bisnis jual kapsul. Nah, kapsul kalau diminum buat obat mencret ya nggak apa-apa. Kapsul katanya buat membangkitkan bioenergi tenaga dalam diminum. Harganya berapa ini kapsul? Harganya 2 juta tingkat 1, tingkat 2 3 juta, tingkat 3 5 juta. Ntar pangkatnya udah master katanya. Master kok nguntal apa itu? Nguntal kapsul katanya bioenergi, bisa membangkitkan tenaga dalam. Kan lucu ini. Lucu bin Sontoloyo bener-bener kayak begitu ya. Banyak yang pesen ya, banyak yang mau. Apa dia itu nggak mikir kedua kali gitu. Nggak ada kamu baca mantra sampai 1000 kali itu ya. Kebanyakan dia mengambil dari aliran Islam. Itu sama aja orang-orang itu menjelek-jelekin agama Islam juga. Ini apa itu? Katanya membaca ini gitu. Itu bisa ilmu kuhul geni. Contohnya apa itu ya kaum nyampe 10.000 itu. Kamu baca nyampe capek ya, ilmu itu nggak kewujud. Harga minyaknya pasti jutaan ya kan, modus buat beli minyak. Itu rata-rata guys. Menarik kang pusaka begitu rata-rata 90% double penipuan itu. Nggak ada jin itu nyimpenin keris, masukin keris itu nggak ada. Pokoknya ujung-ujungnya ya minyak Godomait ya. Kalau ingat saya ketawa saya. Aduh, ada seorang spiritual bilangnya dukun, pernah saya datangin. Bilangnya dia master penarikan benda pusaka, tapi saya bayar juga.
dia minta bayaran 500, akhirnya saya bayar juga. Cuma saya kepengen tahu triknya gitu. Sebenarnya saya tahu kalau pusaka itu sudah dibawa dari rumah, saya tahu gitu. Cuma saya kepengen triknya di luar itu kayak gimana. Memang sakti guys triknya. Wah, nyampe begini. Wow, pakai aduh, saya di dalam hati saya ketawa sendiri, tapi tetap saya bayar. Mintanya 500, saya bayar. Kerisnya pulang saya buat solet nyangkul itu. Mak, nggak ada korek, Mak. Mak, korek. Koreknya mati, guys. Agak gelap, guys ya. Saya pindah ke depan dulu. Mana, Mak? Gelap. Gelap kok. Nah. Harus itu. Mana nyala iso lampu. Nyalane piye? Harus saya nyalain lagi, guys. Lampunya agak gelap itu. Mana mati, Mak? Mati lampunya. Mau bilang mati kok orang belum ceklekin. Nah gitu guys ya. Nah ini terang. Aduh, dari tadi bukan dinyalain. Itu guys, tadi sudah nyampe ke keris-keris ya. Modus-modus keris. Mungkin Anda pernah dengar di kampung-kampung atau di daerah Anda masing-masing ya. Ini ada korek, Bang. Soalnya banyak permainan gedobros itu sudah bertahun-tahun makin menjamur. Makin menjamur ya. Itu trik-triknya itu banyak, guys. Begitu ya. Itu nggak ada kaitannya dengan jin-jin, itu nggak ada. Seorang keris bisa narik keris, bisa apa itu nggak ada kaitan dengan jin, itu nggak ada. Sudah banyak yang saya datangin seorang penarik keris itu. Kopret gitik, asli mana, Bas? Asli itu Gunung Lawu, Bang. Gunung Lawu, Pringgondani. Orang kampung saya. Banyak spiritual abal-abal yang saya datang itu sudah 37 orang penarik kang pusaka itu. Sampai aduh, saya muter-muter itu. 90% dobol. Permainan semua. Ada salah satu asli penarik kang itu, dia itu di Anis. Ketemu satu asli itu di daerah Wonosari Gunung Kidul. Tapi dia hanya mendeteksi, oh ya di sini ada barangnya. Tapi nggak langsung ditarik ceplok keluar, nggak. Sampai ditangkul itu tempatnya itu nyampe 5 meter. Tanahnya itu dicongkul, digali sampai 5 meter, ada pusakanya, tapi pusakanya udah hancur. Jadi tinggal sepotong segini, yang tadinya panjang segini, tapi gak diangkat dari segini, udah krepes semua. Memang mungkin yang asli yang itu, karena prosesnya lama. Oh siap, Mas, dari Jawa Barat. Oke siap, saya orang kampung, guys, orang Gunung Lawu, Pringgondani. Makanya kawan-kawan jangan sampai kena tipu lagi permainan-permainan begitu. Apalagi sekarang di tahun-tahun sekarang dia modusnya pakai sorban, mengatasnamakan oknum Gus, oknum Ustadz. Rata-rata Ustadz sama Gus, Kiai, oknum semua itu. Nggak ada yang Kiai beneran, Gus beneran, itu jarang. Kalau memang ada Gus beneran ya kayak Gus Ali Gondrong, Gus Muafe, itu asli. Dia hanya ceramah, mendidik santrinya supaya di jalan kebenaran, ngaji, ya itu baru Gus beneran.
Masa gosok nguber-nguber dukun santet setiap malam. Ternyata dukun santetnya temennya sendiri. Dukun santetnya dikemas teman-temannya sendiri, hanya dikasih kostum rambut-rambut palsu, mukanya juga dibungkus-bungkus biar tidak kelihatan mukanya dibungkus sengaja, itu sengaja diumpetkan mukanya, padahal CS-nya sendiri begitu. Kan sontoloyo itu mengatasnamakan agama. Ada dong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mentalnya keruntel doang guys. Gini-gini sampai kadang lucu. Orang begitulah sebenarnya gampang. Kalau ingin orang mental doang itu, kalau bagi saya ya, hitungan menit kalau begitu. Itu nggak jauh dari sugesti sama hipnotis ya. Kalau kawan-kawan sudah tahu cara bekerjanya pikiran, pasti Anda tidak bisa dibohongin orang. Kalau orang buat mental ya, yang dibilang tenaga dalam itu hanyalah permainan utek pikiran, hanya permainan pikiran. Sugesti lah, nggak jauh dari sugesti. Ilmu komunikasi, dimana kita menaruh kata-kata ke si A bilang iya berarti bisa, tapi kalau si A bilang tidak berarti nggak bisa. Nggak jauh dari hipnotis. Hipnotis juga buat apa-apa bisa guys, buat orang mental juga bisa. Ya, nggak usah nyebut-nyebut agamis, nggak usah bawa-bawa tetek bengek. Itu bisa segala-galanya, bahkan orang bisa dibawa ke dalam pikiran yang di bawah alam sadar itu, dimana orang yang kata-kata atau rahasia yang belum diungkapkan bisa diungkapkan di situ. Hipnotis itu ilmu yang bisa dibuktikan di keramaian, banyak dilihat banyak orang itu ya. Satu ya hipnotis sama gendam, selain itu nggak bisa. Nah ini bagus nih, bagaimana kalau dukun-dukun yang bikin nomor togel itu betul atau tidak Kang? Tidak, atau saya bohong juga itu. Itu saya sudah menelusuri juga. Dukun togel itu saya juga pernah menyelidikin juga. Saya 3 orang datang ke tempat dukun togel, pernah saya, tapi udah lama itu. 3 orang, tapi datangnya silih ganti, jamnya itu beda. Ntar kamu datang 3 orang ini nomornya beda semua guys. Ada yang double Ntar pas saya datang jam 1 siang, teman saya datang jam 2, teman saya jam 3. Itu kamu datang pas harinya sama, hari Selasa atau Kamis gitu ya. Itu 3 orang nomornya beda semua. Ya namanya dukun ya, ucapan dia ya kalau pas ya bener. Sayang sehari yang datang 10 orang kasih nomornya beda-beda, yang ntar ada salah satu bener, katanya kalau udah bener wah ini sakti, ini sakti, padahal itu hanya tebakan pikiran, hanya pikiran si dukun ini nebak si A ini nomornya sekian itu doang. Nah kalau dia bisa ya dibeli sendiri dia. Ya dibeli sendiri, kalau bisa nggak bakalan dikasih kamu. Terus ada lagi penggandaan uang gaib, yang menaruh duit sekian juta ke si dukun itu, taruh 10 juta, ntar berapa tahun kemudian akan menjadi berapa juta itu bohong juga. Itu juga belum lama saya selidikin juga, belum lama ya, antara seminggu inilah, ke seorang spiritual abal-abal juga. Itu ya ngomongnya begitu, naruh dulu duitnya berapa juta gitu. Ada yang naruh di sana itu rame tempat perdukunan itu. Ada yang naruh 50, ada yang 20, ada yang 10. Ntar sekian tahun itu duitnya akan bernambah sekian juta.
Yang namanya uang gaib, kalau memang benar uang gaib itu ada, kenapa Indonesia punya utang di luar negeri itu berjuta-juta? Mending aja ambil uang gaib, kan gitu kan, simpelnya gitu. Sedangkan si dukun itu sendiri, kalau memang dia bisa ngambil uang gaib, ngapain ditunjukkan ke orang, bukannya dia ambil duluan? Kenapa kita harus naruh duit dulu? Hah? Pikir yang logika ya. Itu permainan dia, permainan gedebrus dia. Karena apa saya berani ngomong begitu? Setelah pas saya main ke tempat orang begitu, ada seorang perempuan berdua naruh duit 50 juta. Let berapa hari dia tuh beli motor bagus. Kan lucu. Jadi duit yang kamu taruh itu ya buat makan-makan dia. Ntar sekian bulan datang dia, belum saatnya. Ntar datang lagi, belum saatnya. Nyampe setahun suruh nambah duit lagi, bilang guys, Anda harus nambah duit sekian. Karena apa Pak? Karena duit ini belum bisa wujud. Kamu harus beli minyak namanya ini gitu. Kasih nama minyak yang di toko-toko itu nggak ada namanya. Contohnya minyak single modot atau apa. Oh, cari namanya minyak single modot sampai mati nggak bakal ketemu. Karena itu otaknya si dukun itu sendiri, biar si pasien itu nyari minyak single modot itu nggak bakal ketemu. Ketemunya ya si dukun itu sendiri yang punya minyak single modot gitu ya. Kadang-kadang Sontoloyo itu bikin minyak nggak dipikir kedua kali. Ketemu saya mampus ya malam. Akhirnya si A ini cari minyak kemana-mana nggak bakal ketemu guys. Nah akhirnya di 10 juta kasih sama dukun itu sendiri. Akhirnya si dukun itu ya punya minyak single modot itu, emang dia bikin sendiri. Debut bang, debus ya itu pakai mantra kah? Debus debus itu sebenarnya permainan guys. Saya itu pemain debus ya. Debus itu permainan, hanyalah trik kecepatan tangan, nggak ada mantra. Debus hipnotis itu nggak ada mantra, real semua tanpa rekayasa, permainan pikiran semua. Bahkan mementalkan orang dread kayak tenaga dalam itu ya, saya bisa mempraktekkan tanpa mantra, hanya pakai pikiran sama napas. Gak ada mantra-mantra guys, itu real, semuanya real. Nah, Anda kalau ketemu orang yang penggandaan uang gaib, Anda jangan percaya, itu modus-modus penipuan. Itu asli modus penipuan itu. 90% masuk kategori penipuan. Itu bisa dilaporkan, bisa dijerat hukum itu. Anda bisa ngelihat ya, di teman-teman saya di YouTube juga banyak, ketik persaudaraan Padepokan Kembang. Ya, di YouTube banyak itu. Persaudaraan Padepokan Kembang. Nah, di situ kawan-kawan saya banyak ngupload tentang permainan spiritual bodong-bodong itu. Itu trik-triknya banyak diupload sama kawan-kawan di situ. Ya. Persaudaraan Padepokan Persaudaraan Kembang ya. Itu banyak diupload di YouTube. Trik-triknya, cara-caranya sudah ditunjukkan semua. Kalau nggak di itu pesulap merah itu banyak trik-trik juga diupload sama pokoknya kawan-kawan semua, banyak yang bongkar trik-trik yang debus apa orang dukun-dukun koplak itu. Nah dulu dukun, sekarang kostumnya beda. Kalau sekarang kostumnya namanya Gus, kalau nggak Gus Ustadz, itu pokoknya dia cuma oknum doang guys, oknum. Dan sedangkan dia bisa mengucapkan apa tuh sholawat pinter, ngajinya pinter, aslinya double juga, aslinya double, hanya kedok-kedoknya doang ya. Ntar bikin skenario ngerebek dukun santet gitu, ngerebek dukun santet lah. Yang digerebek itu temennya juga, udah di kayak ludruk gitu.
Dan ada juga yang lihat di YouTube atau di VB. Nah, itu saya udah kebaca. Itu kebanyakan yang diupload terus ada yang komen itu teman-temannya juga, guys. Itu ada perkumpulannya khusus. Ibaratnya contoh gini ya. Ini dukun. Nah, dukun ini punya anak buah sekitar 10 atau 20 orang. Itu sudah bikin skenario semua bahwa uang gaib ini bisa wujud sama si Yanti. Padahal Yanti ini anak buahnya ini juga gitu loh. Ntar akhirnya di YouTube bikin, wah terima kasih Pak Kiai, alhamdulillah bantuan Anda, sekarang saya sudah dapat duit sekian juta. Nah itu temennya semua, guys, jangan kepancing kamu ya. Skenario begitu temennya semua. Buningsih Tinampi itu gimana Kang? Real Kang. Kalau ilmunya sih ada. Yang penting pengobatannya tidak menipu orang udah. Bagus itu pengobatannya juga. Makanya kalau saya nggak berani komplain Ningsih Tinampi, kenapa? Karena dilihat memang dia ada ilmunya gitu. Bukan tebol-tebolan gitu. Yang penting jangan nipu orang gitu. Udah. Simple ya. Ya kan? Kalau nipu orang kayak Samsudin itu ya tuh gulung tikar ya. Soalnya sekarang itu banyak bermunculan gedebrus yang mengatasnamakan oknum gus, oknum ustadz, itu rata-rata banyak. Loh, yang orang tinggi-tinggi aja sampai bingung. Buyaya loh sampai bingung. Aduh, pusing saya ngeliatnya. Kok bisa begini ya? Ntar saya bongkar semua, Pak. Trik-triknya saya bongkar semua. Karena apa? Dia nguploadnya di YouTube ya, saya balas di YouTube biar apa tuh? Biar nggak apa itu? Nggak kebanyakan korban, guys. Dan cara olah rasa tanpa mantra dan gimpie. Nah ini betul sekali, sudah macam itu bos. Itu pertama kita harus minta maaf dulu sama ibunya ya. Kamu harus nyuci kaki ibu kamu sendiri. Air cuciannya itu kamu buat mandi ya, buat mandi. Setelah buat mandi kamu sisakan 3 sendok kamu minum. Di situ proses pertama untuk menguatkan batin kamu sendiri. Setelah itu ada cara-cara khusus. Tahap kedua, ketiga harus kamu melihat, harus menemukan sinar yang ada di pikiran kamu. Di saat kamu sudah menemukan sinar, nah disitulah energi pikiran kamu itu bisa keluar. Dan kekuatan pikiran, rasa, dan hati itu kalau sudah menyatu, merah, kuning, hijau, itu bisa buat segala-galanya. Ya. Ya kita membasminya ya harus begini, kita kritik terus, setiap kritik kita buktikan, kita kritik terus. Kenapa? Dia seorang orang begitu dibuktikan dia nggak mau gitu dia. Saya di YouTube sudah ngomong hampir 3 bulan saya ngeritik Gus Samsudin itu di YouTube. Joko Arek itu kan punya saya itu. Itu saya sudah bongkar triknya, dari kelapa keluar darah, dari telur keluar apa itu? Keluar jarum itu. Itu semua pendobolan atau trik-trik semua, ilmu sulap yang dibikin buat pengobatan. Itu nggak ada tanggapan, nggak ada apa-apa. Tapi sekarang udah padepokannya tutup warga, gulung tikar. Kalau saya dari dulu sudah kepengen ketemuan, kepengen pembuktian Bang Muhammad Paiman, pengen pembuktian, kepengen saya buktikan di depan orang banyak. Tapi kalau pembuktian saya nggak mau berdua, ngapain? Maunya banyak orang, satu kampung datang semua. Ya, saya buktikan di depan masyarakat yang banyak, yang kepalanya keluar keris prek, terus yang diusap-usap keluar keris prek,
terus kepalanya keluar belatung plak, terus tangannya diusek-usek keluar asap. Bagi saya itu mah itu hanya permainan bang, permainan apa itu, sulap. Saya itu mantan debus lama. Ya kalau memang dia bener, saya ngoceh 3 bulan sudah dicomot bang. Kalau dia memang bener, ya, buktinya mana nggak dicomot-comot, malah santrinya habis hilang semua itu, bubar malah pada pokoknya tutup warga. Sekarang tinggal YouTube-nya doang. Setuju, harus dibuktikan secara umum. Nah, bagus. Kalau pembuktian berdua dong buat apa? Pembuktian ya umum, saksikan keamanan setempat, ya kan? Terus warga situ diundang semua untuk menyaksikan di mana yang salah Joko Arek apa sih itu gitu. Kalau saya kan orangnya blak-blakan. Kalau orang kebal itu guys, tidak boleh ditunjukkan ke dunia nyata, apalagi disaksikan banyak orang. Kebal itu kalau dari badan itu tidak ada. Kalau memang kebal itu dari badan, kenapa Nabi Muhammad mempan dibacok zaman dulu, ya? Zaman perangnya Sayyidina Ali, kenapa Muhammad aja masih bisa dibacok, masih mempan gitu. Ada sebuah ilmu kebal tapi berbentuk batu, itu dipakai entah di kaki, entah di cincin, itu ada memang. Tapi itu nggak bisa diwariskan ke orang lain kecuali darah keturunannya sendiri. Ibaratnya saya yang punya gitu, itu ntar pewarisnya juga paling anak cucunya, nggak bisa orang lain gitu. Makanya orang yang bisnis ilmu kebal itu juga rata-rata double. Kalau kontennya Kang Ujang Bustami gimana? Nah ini bingung nih. Ujang itu CS saya juga. Kalau Ujang itu memang kontennya hiburan, saya jawab ya. Mungkin Kang Ujang nonton juga. Kontennya hiburan. Cuma dukunnya itu dukun asli, tapi sudah dikoordinasi dari awalnya. Contohnya, dukun. Nah, ini Anda mau saya syuting, masukin di YouTube, mau nggak? Kalau mau Kang Ujang ya disyuting, direkam. Kalau nggak mau ya cari lain gitu. Emang orangnya udah per-peran kalau dia. Jadi kontennya itu dukun asli, tapi sudah dikoordinasi, dibikin skenario begini, mau nggak gitu. Kalau si dukunnya itu mau di atas materi ya ntar tanggal berapa di syuting gitu. Kalau Kang Ujang kan nggak bohong-bohong, nggak, pengobatan nggak bohong-bohong gitu bang. Bahkan pengobatannya ada di rumah juga ada, tapi kan nggak direkam di YouTube, nggak nipu orang gitu. Bahkan di sana gratis total gitu. Kalau Anda nggak percaya, datang aja ke Cirebon, Anda bisa saksikan. Maaf bos, kalau kontennya Kang Ujang gimana ini? Dan dapat salam dari Mbah Heru saja. Oh, Mbah Heru siap. Mantan debus pakai jine bang. Pemain debus pakai jine ya lucu. Debus itu trik ya, permainan. Makanya kalau buat permainan debus saya dukung ya kan. Tapi kalau buat ilmu debus buat pengobatan ya saya komplain. Anda bisa lihat deh di channel YouTube itu, kawan-kawan saya banyak yang bongkar tuh. Ketik Padepokan Persaudaraan Kembang. Nah, di situ banyak kawan-kawan kita yang sudah bongkar trik-triknya itu. Dari mulai tenaga dalam, mulai ilmu kebal, mulai pelet, ada semua itu. Apa benar orang yang pernah kedukun diisi jin rata-rata? Soalnya orang yang bisa ngaku, bisa ngeramal, bisa nyantet, bisa melet,
terus bisa ngasih kekebalan, itu semua dari jin rata-rata. Contoh itu, contoh gampangnya ya. Ilmu kebal yang simpel kita dapat dari seorang dukun. Ini saya Pak manusia. Ini kalau depan kita dikelilingi jin 9, dan jin itu sudah menyatu kepada kita, sudah dinikahkan, sudah setuju. Ya terutama kita kebal. Kalau depannya banyak jinnya. Cuma jinnya kan nggak kelihatan ya. Pikiran orang dibacok kena itu. Pikiran orang nggak mempan. Orang aslinya belum nyampe kok aslinya. Belum nyampe aslinya itu. Kalau kamu bisa memikir dengan tajam, yang kamu lihat itu golok belum nyampe. Itu ada, begitu memang ada. Cuma yang punya ilmu begitu rata-rata rezeki jodoh ketolak, karena Anda sudah ngeblok badan kamu sendiri. Diblok badan, kalau udah diblok dengan ilmu kekebalan, terutama rezeki jodoh akan ketolak juga, karena dia akan menolak segala-galanya. Mending simple lah. Tadi orang apa ini ilmu kebal, cari ilmu itu yang dapat rezeki banyak, yang bisa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bisa buat nyenengin keluarga, anak bini, orang tua. Nah itu baru jos. Ngapain cari ilmu kebal? Kurang kerjaan. Orang punya ilmu kebal itu banyak musuh, guys. Hidupnya nggak tentrem, panasan badannya itu. Ya kalau tanya tentang debus apa tuh, Anda tanya Mbak Gimbal Mojokerto, kalau enggak sama Gus Im. Yang asli yang palsu dikasih tahu. Itu kan panglima pendekar semua, dia tahu ilmu yang asli ini yang palsu, ini yang buat trik, ada semua dia. Mulai mic apem, oke siap. Makanya Anda harus waspada dengan modus yang berkedok, yang pakai sorban itu ya. Nah, mungkin dia kalau ngelihat saya mungkin udah kepanasan, sebenarnya udah lihat, cuma dia didiemin aja, nggak bakal direspon gitu. Dia pikir katanya ntar kalau direspon jadi masalah, atau mungkin gitu. Kalau saya sebenarnya kepingin pembuktian langsung di depan mata, saksikan banyak orang, mana yang double beneran, mana yang asli, kan ketahuan. Kalau pembuktian berdua buat apa? Akhirnya ujung-ujungnya ngopi bareng, ntar malah kejerumus ke dunia begitu juga. Kalau kita sudah ngopi bareng, makan bareng, ntar kita ujungnya mau ngomong apa itu serba salah, yes. Ya, serba salah. Oke ya kawanku, saya akhirin dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada pagi hari atau siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otak normal. Bikinlah otak kamu normal melebihi paranormal.